Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di PJJ untuk matematika kelas 12 ya. Materinya lanjutan dari minggu kemarin. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Apa itu? Tuh, enggak keluar ya. Nah, ini dia. Sebentar ya, tali ini. Ya. Adalah statistik deskriptif distribusi binomial. Jadi lanjutan dari distribusi binomial yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Nah, seperti apa gambarannya? Silahkan anak-anak untuk menyimak materinya berikut. Oke. Kira doa lo trek kursore bundur ini ya, pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Baik, saya berikan pengantarnya terlebih dahulu biar kalian mengingat kembali materi yang sudah lalu ya. Ini. Di pembahasan materi statistika pada matematika umum, kalian telah mempelajari cara menentukan nilai rataan, ya kan? Nilai rataan, varians, dan simpangan baku dari sebuah data yang disajikan. Kemudian dalam bidang statistika, ukuran data itu dibagi menjadi dua, yaitu ukuran parameter dan ukuran statistik. Ukuran parameter adalah ukuran terhadap sebuah populasi. Kalau ukuran statistik itu yang dihitung adalah sampelnya saja. Kemudian notasi untuk rata-rata, varians, dan simpangan baku. Parameter masing-masing dinotasikan dengan mu, to kuadrat, dan to pasti ini ya. Ya inilah simbolnya seperti ini. Saya lupain bacanya apa sih kayaknya. Si kuadrat dan si. Saya bacanya lupa saya. Simbolnya kayak gitu. Kemudian. Nah, sedangkan pada statistik masing-masing dilambangkan dengan pada statistik ya. Jadi kalau tadi ukurannya pada apa tadi? Tak balik nomane. Varian parameter dinotasikan dengan ini, kemudian di statistiknya disimbolkan dengan yang sudah kamu pelajari X bar, S pangkat 2, dan S. Berikut ini, selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari statistik deskriptifnya. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah nilai rata-rata atau rataan, kemudian yang kedua varians, yang ketiga adalah simpangan baku, dan semuanya berlaku pada distribusi binomial. Nah, seperti apa hitungannya? Mari kita lihat slide berikutnya. Yang pertama, rata-rata. Jika X merupakan variabel acak, ya yang sudah kita punya, dan Fx merupakan fungsi peluang dari setiap variabel tersebut, maka rata-rata dari X yang dilambangkan dengan mu, ya, mu ini nilai rata-rata simbolnya pakai U seperti itu, dapat dihitung sebagai berikut. Ini ngitungnya kamu pakai rumusnya statistik itu, mu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N, XI kali FXI sama dengan X1 kali Fx1 ditambah X2 kali Fx2 dan seterusnya sampai dengan Xn dikalikan Fxn. Di materi matematika umum sudah kamu pelajari yang bentuk seperti ini. Karena sigma berarti dia akan ditambahkan. Ya, dari rata-rata. Kemudian perhatikan lanjutannya ini.
Selain menggunakan rumus yang sudah kita kenal di matematika umum tersebut, maka rata-rata peluang untuk distribusi binom bisa dicari dengan menggunakan rumus berikut. Apa rumusnya? Silahkan dicatat. Nah, ini dia rumusnya. Mu sama dengan N kali P. N itu apa? Banyaknya sampel acak. Banyaknya sampel acak yang diketahui pada soal itu. Biasanya begitu. Kemudian P, peluang sukses. Berikutnya, kita akan mempelajari adalah varians. Varians. Secara umum, varians dari suatu distribusi peluang dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, saya ambilkan rumusnya dari bukumu kok. Apa ini? Si ya? Si kuadrat sama dengan sigma xi kuadrat f kali fxi dikurangi mu kuadrat. Jadi di sigma begitu. Nah, dalam distribusi binom, selain rumus di atas, varians bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Si kuadrat sama dengan N kali P kali Q, di mana N-nya itu adalah banyaknya sampel acak, P-nya peluang sukses, Q-nya peluang gagal. Kamu tinggal kalikan aja. Hasilnya sama dengan ini. Jadi lebih simpel lagi ya rumusnya dengan menggunakan distribusi binom ini untuk mencari rataan, varians, dan yang ketiga ini yang akan kita pelajari adalah simpangan baku. Simpangan baku diambil dari kata standard deviation. Deviation ya. Benar tidak seberapa pinter bahasa Inggris soalnya. Dan sering juga disebut dengan standar deviasi atau deviasi standar. Itu hanya istilah saja, simpangan baku. Kemudian simpangan baku dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Simpangan baku sama dengan akar si kuadrat. Secara umum, ya kita pelajari di statistik matematika umum, simpangan baku adalah akar dari varians. Saya tulis ini, apa ini jenengi? Ijo Tosca ya, Ijo Tosca ini. Jadi diingat-ingat. Contoh soal. Jadi 3 itu anak-anak yang kita pelajari di distribusi binom untuk statistik deskriptifnya. Yaitu contoh soalnya 10% dari jenis mobil tergolong ke dalam kategori A. Sebuah sampel mobil beruk 30 telah diambil secara acak. Hitunglah yang A. Peluang mobil, sampel mobil kategori A yang diambil itu sebanyak 2 buah mobil saja. Kemudian hitunglah nilai rataannya, nilai variannya, dan simpangan bakunya. Penerapan dari rumus kita tadi, tapi saya beri distribusi probabilitas dulu. Yang pertama mencari peluangnya. Diketahui N-nya 30, P-nya peluang sukses dari sini tadi. Mana tadi? Nah ini 10% dari jenis mobil tergolong kategori A ini adalah suksesnya 10%. 10% berarti 10 per 100. 10 per 100 itu 0,1. Kalau kita tuliskan, ini P-nya 0,1. Karena P-nya 0,1, kita bisa cari Q-nya 1 dikurangi 0,1 adalah 0,9 peluang gagalnya. Kemudian yang pertama kita cari dari apa tadi yang pertama soalnya? Sampel mobil kategori A yang diambil 2 mobil. 2 mobil berarti ini N-nya 30. N-nya 30, X-nya 2. N-nya 30, X-nya 2. Berarti P 2,30. X, N berarti kombinasi 30,2 P pangkat. Apa itu? P pangkat X, Q pangkat N dikurangi X. Berarti P pangkat 2, Q pangkat 30 kurangi 2, 28. Ini kombinasinya nanti silahkan dihitung pakai rumus kombinasi ya. 30 faktorial per dan seterusnya. P-nya kita punya 0,1 berarti pangkat 2. Q-nya kita punya 0,9 dari peluang gagalnya pangkat 28. Silahkan nanti dihitung nilainya berapa. Kemudian dikalikan. Ini sudah dibulatkan 0,2270. Ini adalah peluang 2 mobil yang terambil itu kategori apa tadi? Kategori A ya. Kemudian yang B mencari nilai rataan. Kita tinggal substitusi saja. Mu atau nilai rataan adalah N kali P. N-nya piro? 30. P-nya 0,1. Ya sudah 30 kali 0,1 nilainya adalah 3. Kemudian yang ketiga kita mencari simpangan varians dan simpangan baku. Variannya masukkan rumus kuadrat sama dengan N kali P kali Q berarti 30.
sama dengan 2,7 itu hasilnya. Kemudian untuk mencari simpangan bakunya, kamu tinggal mengakarkan saja. Ini sudah ketemu si kuadratnya 2,7, berarti di akar 2,7 nilainya 1,64 gitu. Nah, sudah cukup sampai itu aja materinya, simpel sekali untuk pertemuan kali ini. Yang penting kamu bisa memahami. Nah, berikutnya untuk biar kamu lebih paham materi, biar lebih lebih dalam lagi dalam memahami statistik deskriptif ini, kamu harus latihan soal, karena tanpa latihan soal nanti ndak bisa memahami lebih jauh. Karena bagaimanapun juga matematika kan harus latihan ya. Silakan dibuka buku paketnya. Silakan dibuka buku paket. Ini UK 51 di buku kalian pada soal nomor ini. Soal nomor 6A saja, 6B dikerjakan juga tidak masalah. Ini berkaitan dengan materi yang kemarin, tapi kita ulas tidak masalah. Soal 6A, kemudian soalnya masih 6A. Dari soal nomor 6, soalnya nomor 6, itu kamu tentukan nilai rataan, varian, dan simpangan baku. Gunakan rumus yang tadi. Jadi penerapannya seperti itu. Baik anak-anak, untuk statistik inferensial, setelah ini kita mempelajari distribusi normal kalau tidak salah ya. Jadi tolong untuk materi semester 2 memang materinya hanya 1 bab, tetapi di sana statistiknya agak tingkat lanjut ya, menggunakan konsep peluang yang sudah kamu pelajari di materi sebelumnya. Oleh karena itu, tolong benar-benar untuk difahami, karena nantinya di pembelajaranmu kamu tidak hanya mengulang dari materi kelas 12 semester 1, semester 2 saja, tetapi yang kamu pelajari nanti adalah semuanya. Bila mana nanti ada kesempatan, insya Allah akan saya berikan semacam ini ya, review materi gitu, baik dari seluruh lini ya, seluruh KD. Kalau bisa nanti, kalau sudah ada kisi-kisinya ya syukur, kita akan bisa menyesuaikan. Tapi sebelum itu, meskipun kita nanti sebagian ya, kan nanti kamu ada yang daring, ada yang luring, tapi masih belum bisa full 100%, kamu pembelajarannya harus tetap semangat, begitu ya. Materi matematika di semester 2 hanya 1 bab, digabung dengan semester kemarin, harapan saya ini sudah bisa menopang kamu untuk pembelajaran PAT nantinya. Terima kasih anak-anak untuk kesempatan pagi hari ini. Dari saya cukup sekian dulu. Silakan latihannya dikerjakan. Apabila ada pertanyaan, tanyakan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.